Makna dan manfaat pupuk dan pemupukan dalam rangkaian budidaya tanaman jagung hibrida. Salah satu komponen budidaya tanaman jagung yang sangat penting adalah proses pemupukan, yaitu pemberian pupuk, baik organik maupun anorganik, agar kebutuhan hara tanaman terpenuhi, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya berjalan maksimal, yang pada akhirnya memberikan produksi tinggi dan berkualitas. Pupuk adalah bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara tanaman yang jika diberikan ke pertanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Sedangkan pemupukan adalah penambahan satu atau beberapa hara tanaman yang tersedia, atau dapat tersedia ke dalam tanah atau tanaman, untuk dan atau mempertahankan kesuburan tanah yang ada, yang ditujukan untuk mencapai hasil atau produksi yang tinggi. Saat ini, terdapat dua jenis pupuk, yaitu pupuk anorganik atau pupuk kimia buatan, dan pupuk organik. Untuk mendapatkan hasil yang tinggi, dengan tetap mempertahankan kesuburan tanah, maka perlu dilakukan kombinasi pemupukan antara pupuk anorganik dengan pupuk organik. Keuntungan dari aplikasi kombinasi kedua jenis pupuk tersebut adalah kekurangan sifat pupuk organik bisa dipenuhi oleh pupuk anorganik, sebaliknya kekurangan dari pupuk anorganik bisa dipenuhi oleh pupuk organik. Hara makro yang dibutuhkan tanaman, dan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, adalah N atau nitrogen, P atau fosfor, dan K atau kalium. Berdasarkan fungsi fisiologi atau biokimia, dari unsur hara makro dalam tanaman, meliputi 1. Nitrogen. Peranan atau fungsi dari unsur hara nitrogen sangat penting, karena merupakan bagian terpenting dari asam amino, asam nukleat, dan klorofil. Nitrogen berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan vegetatif, seperti perkecambahan, pembentukan tongkol, tinggi tanaman, lebar daun, jumlah akar, panjang ruas, jumlah biji dalam tongkol, dan lain-lain. Selain itu nitrogen juga berperan dalam meningkatkan kadar protein tanaman. Nitrogen diambil akar tanaman dari larutan tanah dalam bentuk NO3- atau NH4+. Dalam jaringan tanaman NH4+ atau NO3- diubah menjadi N-organik asam amino protein. Kebutuhan nitrogen tertinggi saat pertumbuhan vegetatif sampai penyerbukan, mulai vegetatif emergen, VE, sampai vegetatif tasseling. Gejala defisiensi atau kekurangan nitrogen bisa dilihat dari semua komponen tanaman, terutama daun, yaitu tanaman kerdil, daun kekuningan atau klorosis, di mana berbentuk seperti huruf V terbalik. Terutama daun tua, jarak antar ruas pendek, dan ukuran daun mengecil. Tongkol tumbuh tidak sempurna, berukuran kecil dan ringan. Batas kritis kadar nitrogen dalam daun pada stadium V3 sampai V5, yaitu kekurangan dari 2,5%, akan terjadi defisiensi nitrogen. Sedangkan tanah-tanah alkalin, yaitu tanah basah dengan pH lebih dari 7,0, dengan potensi volatilisasi NH3 tinggi. Dua, fosfor. Fosfor merupakan bagian terpenting dari ATP, adenosin trifosfat, energi kimia, yang berfungsi untuk menyimpan dan transfer energi dalam seluruh proses metabolisme makhluk hidup, termasuk tanaman jagung, juga merupakan bagian utama inti sel dan asam nukleat. Selain itu fosfor berfungsi untuk memperbanyak sistem perakaran, pertumbuhan batang dan pertumbuhan daun, pengembangan tongkol, mempercepat pembungaan, pengisian, dan pemasakan biji. Fosfor diambil tanaman dari larutan tanah dalam bentuk ion H2PO4- dan HPO42-. Sedangkan, gejala defisiensi atau kekurangan fosfor meliputi tanaman cenderung kerdil, tumbuh tidak sempurna dan membengkok. Warna daun bagian pinggir berwarna ungu, terutama pada tanaman muda. Pengisian biji tidak sempurna, di mana tongkol jagung membengkok dan mudah terserang penyakit. Biasanya defisiensi P, akibat kadar P tanah rendah, efisiensi pemupukan P rendah, akibat fiksasi P, oleh aluminium dan ferum pada lahan kering masam, atau fiksasi P, oleh kalsium pada lahan kering alkalin, sehingga P kurang tersedia. Umumnya lahan yang kekurangan fosfor adalah
Tanah berpasir dengan bahan organik dan cadangan P rendah, tanah masam di lahan kering di mana fiksasi P tinggi, seperti tanah potsolik merah kuning, ultisols dan oxisols, tanah gambut, tanah sulfat masam di daerah pasang surut. Tanah alkaline, saline dengan pH di atas 7,5, biasanya di dataran tinggi. 3. Kalium. Kalium memiliki peranan penting dalam transportasi hasil-hasil asimilasi, proses fotosintesis di daun ke bagian-bagian tanaman lainnya, seperti akar, batang, daun, dan biji pada tongkuol. Juga, mengatur tekanan osmosis atau turgor, memperkuat dinding sel, sebagai aktivator enzim pada seluruh proses metabolisme tanaman, menunda penuaan daun, meningkatkan jumlah biji dan rendemen. Kalium diambil tanaman dari larutan tanah dalam bentuk ion K+. Gejala kekurangan kalium, yaitu pinggir daun berwarna kuning kecoklatan disertai bercak warna jingga terutama pada daun tua, tanaman tumbuh kerdil dan daun-daun terkulai. Sering terjadi rebah karena N/ratio tinggi, penuaan daun lebih cepat. Pengisian biji tidak maksimal, sehingga ringan, pertumbuhan akar tidak sehat, banyak akar yang busuk karena kehilangan daya oksidasi, sehingga jerapan hara terganggu. Tanaman mudah terserang penyakit seperti hawar daun, karat daun, bercak daun, terlebih bila dipupuk N berlebihan. Demikianlah makna dan manfaat pupuk dan pemupukan dalam rangkaian budidaya tanaman jagung hibrida. Semoga bermanfaat.